Box to Box Media Network. Sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kabarnya sehat-sehat semua dimanapun sahabat PUPR berada. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri bersama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Dan tentunya masih bersama saya Imam Wibowo. Dan untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal reformasi digital. Nah, siapakah narasumber kita akan saya ajak ngobrol? Tentunya kita akan berbincang-bincang dengan tentunya Bapak Nazif Faizal, PLT Kepala Pusat Data dan juga Teknologi Informasi Kementerian PUPR. Pak Nazif Faizal, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Kerjaan lancar Pak? Kerjaan menantang. lancar. Oke, baiklah. Sahabat PUPR, ini ngomongin soal reformasi digital tuh kayaknya kekinian banget Pak. Ya. Ya kan, tentunya beberapa episode ini kan udah ngomong soal berbagai macam pencapaian dan juga banyak hal yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Ya. Tapi pengen tahu juga nih Pak, buat sahabat PUPR juga yang baru aja bergabung juga, yang mungkin malah baru dengar nih, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR. Wah, itu kayak keren banget Pak. Pengen tahu nih Pak, sebetulnya boleh nggak dijelaskan sedikit tentang tugas dan juga fungsi unit kerja Pusat Data dan juga Teknologi Informasi di Kementerian PUPR Pak? Oke, makasih Pak Imam. Ini jelasinnya mau birokrat atau santai Pak, santai Pak. Santai ya? Iya. Tugas Pusdatin itu ada dua sebetulnya intinya, yaitu mengelola data dan mengelola teknologi informasi di PUPR. Contohnya misalnya kita kan memiliki data aset ya, contohnya bendungan, jalan, terus ada jembatan. Nah, data-data itu dari setiap UNOR itu masuk ke kita, kemudian kita kelola dan kita melakukan insight. Contoh misalnya ada data embung itu kayak apa tuh Pak embung Pak? Kayak bendungan lah gitu, tempat penampungan air. Iya. Kita nanti menilai embung mana yang harus diperbaiki, embung mana yang harus direhab dan lain sebagainya. Itu datanya berbentuk spasial sehingga kita tahu penyebarannya dari Sabang sampai Merauke dan kita analisa. Kita melakukan analisa, kemudian kita sampaikan sebagai bahan decision makingnya Bapak Menteri, gitu seperti itu. Contoh lain misalnya kita juga menganalisa data dari kementerian-kementerian lain atau lembaga lain. Baru kemarin kita melakukan rapat intelligence masalah bencana. Jadi kita mengumpulkan dari data BMKG, misalnya curah hujan, data gempa, data kebakaran hutan. Kita elaborasi sehingga kita juga menyampaikan Bapak Menteri, pada bulan September ini wilayah yang potensinya kekeringan itu adalah wilayah A, B, C, D seperti itu, sehingga kami mendorong agar Bapak Menteri itu tidak shooting in the dark, tapi data driven decision. Oke. Jadi jelas Pak, ada faktanya, ada datanya, nggak cuma menerka-nerka aja Pak ya? Betul. Jadi bukan hanya kita ngumpulin data, punya data banyak terus buat apa? Karena selama ini bukan di PUPR ya, di Indonesia data tuh banyak, tapi insight-nya itu yang tidak ada. Justru itu key point-nya itu. Nah, Pusat itu melakukan itu. Terus yang kedua tadi, tugas fungsi kedua mengelola teknologi informasi. Kita tahu kan ada misalnya hotspot, wifi, ada jaringan, ada VPN, ada hacking, ada pentest dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kita mendata jaringan misalnya di kantor pusat ini ada berapa switch sih, ada berapa router, ada bandwidth-nya berapa, naik turun, kapasitas data center kita seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kedua hal itu selain tugas fungsi yang tadi juga kita membina agar misalnya, ini contoh real ya, kita mengenal email ya. Nah, ini kita sedang dorong, jangan sampai PUPR itu personalnya itu memakai email free. Ini contoh real ya. Pokoknya kalau ada pakai email free, lu nggak akan gua proses gitu. Kita kejam aja seperti itu. Benar. Karena kalau nggak begitu, ini contoh kasus sederhana sebetulnya. Jadi orang tuh tidak sadar dengan email free, tentu ada advertising yang masuk. Setuju. Terus email free itu biasanya dibuka banyak orang. Benar. Apakah kita bisa mempercayai gitu, misalnya yang buka email bareng-bareng itu misalnya 10 orang.
Kan resikonya banyak ya Pak ya. Handphonenya hilang, laptopnya hilang, atau jaringan wifi-nya udah di-hacking, di-compromise sama seseorang. Nah itu yang kita lakukan. Kurang lebih tusinya seperti itu. Oke. Nah, Pak Nazib, saya sempat juga mendengar mengenai penerapan smart office dalam tata kelola pemerintahan agar nanti menuju ke efektivitas, juga efisien, transparan, juga akuntabel. Betul. Nah, jadi pengen tahu juga nih Pak, tentu saya juga mewakili sahabat PUPR juga terkait transformasi digital untuk mendukung smart office itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR Pak? Ya, ini berawal dari Bapak Menteri. Jadi Bapak Menteri manggil saya pikir dengan posisi beliau, umur beliau gitu ya, beliau masih mau gitu belajar. Jadi belum nanya, Jip kok ini tiba-tiba keluar iklan tanaman ya, karena beliau suka tanaman ya. Jadi mungkin dia selalu browsing, googling ke tanaman. Sekarang tuh internet tuh udah kayak cenayang Pak ya. Kita baru ngeketik satu, besoknya itu lagi muncul terus ya. Ini kenapa sih kok tiba-tiba muncul begini? Iya. Ya itu Pak, namanya artificial intelligence saya bilang tuh. Jadi be careful, sekarang tuh memang sudah tidak ada rahasia lagi. Jadi personal ID itu sekarang kita konversi menjadi IP seseorang atau identifikasi perangkatnya beliau yang dipakai. Gitu. Jadi saya bicara ke beliau artificial intelligence. Oh harus begitu katanya. Oke, Pak, saya bilang kita coba. Nah, tadi yang bicara smart office gitu ya. Smart office itu memang banyak digaung-gaungkan sejak dulu kala. Tapi memang implementasinya itu dibilang apa ya? Maju nggak mau, mundur juga nggak mau. Nah, ini kita coba dari hal yang paling sederhana. Contoh misalnya TNDE. TNDE itu Tata Naskah Dinas Elektronik. Tata Naskah Dinas Elektronik. Dinas Elektronik. Nah di PUPR ini sekarang masih apa ya? Elektronik tapi manual gitu Pak. Nah ini lagi kita dorong. Oh hybrid Pak ya? Masih hybrid. hybrid. Masih hybrid dan saya tidak bilang itu salah, tidak, karena memang ini transisi. Ya ada proses Pak ya? Ada proses. Jadi TNDE itu biar ibaratnya masa sih ngundang divisi sebelah itu harus pakai surat. Gitu. Kenapa nggak pakai email atau misalnya fasilitas calendering gitu ya, masukin fasilitas kalender kita punya, sebutin orangnya karena di fasilitas kalender itu ketahuan orang itu ada jadwal apa tidak. Nah kita akan ke arah sana. Sekarang lagi uji coba. Sebagai contoh kasus, data surat yang dikelola oleh salah satu aplikasi TND itu per tahunnya itu kurang lebih mencapai 3 juta surat. Wow. Bayangin kan Pak, kalau manual surat itu kan tidak langsung jadi ya. Biasanya ini direvisi, jadi saya prediksi mungkin ada sekitar 30 juta lembar kertas itu yang digunakan gone gitu. Dalam 1 tahun Pak ya? 30 juta kertas. Memang ya? Kalau dikonversi jadi satu rim kertas berapa sih? 500 lembar, 30 juta bagi 500. Nanti para pecinta lingkungan pada protes loh Pak. Nggak terlalu signifikan kalau kita konversi ke uang, tapi yang paling penting itu adalah waktu. Iya. Waktu yang memang penting. Salah satunya itu TNDE. Kemudian ada e-absen. E-absen itu memang momentumnya itu adalah saat corona. Karena takut ada penyebaran. Dulu absen kita pakai jempol gitu kan. Tet gitu kan. Kalau ada corona di sini, tet ke semua orang. Iya, nempel terus tuh. Nah kita memakai e-absen dan kayaknya ini ke depan akan menjadi tools kita. Ada beberapa orang yang tidak setuju, ada beberapa orang yang setuju. Saya coba elaborasi gitu. Kenapa kita harus memakai e-absen, memakai handphone? Karena PUPR ini kantornya itu dari Sabang sampai Merauke, dan mostly orang-orang kita itu kerjanya di lapangan. Masa misalnya ya ini kantor A, kantor lapangan si A, ini kantor tempat ngabsen dia, proyeknya di sini. Iya. Apakah dia harus ke kantor dulu yang jauh ngabsen gitu ya? Iya. Lebih baik pakai mobile absen. Dan mobile absen itu sudah berbasis. Lebih efektif Pak ya? Iya, lebih efektif. Cuma ributnya pulsa aja. Ini pulsa nih harus dibayar. Kuota Pak, kuota. Ya, benar. Dan alhamdulillah sih rasanya udah keluar tuh peraturan bahwa setiap orang ASN itu bisa dapat kuota. Iya itu alhamdulillah loh Pak, dapat. Jadi udah gak ada alasan tuh ya. Kalau bilang, aduh kuota saya habis nih. Ya. Itu ya absen, terus. Jadi sekarang udah bisa lihat handphone Pak? Lihat handphone sekarang. Wah keren sekali ya. Lewat handphone sekarang. Walaupun ada beberapa yang komplain, wah ini harusnya handphonenya PUPR beliin karena. Oh iya, aduh sekalian ya. Sekalian. Pokoknya kalau mau bikin aturan satu paket lah sekalian dan ada fasilitasnya. Betul seperti itu. Tapi ya seiring dengan waktu, per hari itu sekarang kurang lebih ada 20.000 orang yang ngabsen.
pakai itu. Masih ada yang belum pakai. Iya. Saya tidak marah, saya tidak menyalahkan karena tadi saya bilang transisi digital itu memang berat, Pak. Oh iya, bener Pak. Teknologi bisa kita beli. Iya. Aplikasi bisa kita beli, kita tunjuk misalnya ahli programmer yang paling jago di Indonesia, kita bayar, bisa beres lah mungkin 1 bulan 2 bulan. Tapi yang agak berat itu adalah moving from comfort zone. Iya. Jadi kalau kita bicara digital, bicara budaya sebetulnya itu yang paling berat, Pak. Sebetulnya. Iya, mengubah kebiasaan tuh nggak gampang loh Pak. Iya. Bener. Iya kan. Betul. Dan ada beberapa orang juga nampaknya emang tidak cepat Iya. untuk bisa beradaptasi dengan hal Betul. baru. Dan Jadi- itu juga Pak ngerti kan Pak. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan tapi keras. Oh iya. Pelan-pelan tapi tegas itu penting juga ya. Ya, terus smart office yang lain juga masih banyak sih sebenarnya aplikasinya. Ada IHRM. IHRM itu buatan oleh BKO, Biro Kepegawaian. Itu pun sedang kita improve agar menjadi bagian dari kehidupan orang-orang gitu. Jadi orang-orang itu aplikasi itu dibuat agar dekat dengan orang-orang. Oke. Ya. Kalau di pemerintahan tuh agak sedikit lucu ya. Jadi aplikasi itu dibuat harus ada sosialisasi dan sebagainya. Kalau kami di Pusdatin sekarang, aplikasi berhasil kalau tidak ada sosialisasi. Biar mereka mengimprove sendiri, berselancar sendiri, itu kalau itu berhasil berarti aplikasi. Oh gitu Pak ya. Ya, sekarang WhatsApp memang ada manualnya, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Tapi orang, ikut kata temen aja. nah itu yang berhasil kalau aplikasi. Iya. Seperti itu, ada IHRM, terus ada banyak sih sekitar untuk aplikasi layanan internal ya. Iya. Itu kita berharap someday itu jadi saya masuk kantor, kedetek gitu, Nazim masuk kantor jam sekian, pulang jam sekian, nanti nyambung dengan kinerja kita, terus misalnya tasking management, ada tugas apa sih buat saya gitu, langsung kelihatan, hey Nazim kamu punya tugas ini dari atasan kamu, ada yang prioritas, deadline besok, ada undangan, ini udah seperti itu. Oke. Bahkan saya bermimpi gitu ya, begitu masuk gerbang itu, begitu tapping QR code seperti ini, sudah kelihatan kamu ada tugas yang selesai 10, saya bermimpi seperti itu. Bahkan ada robotnya lah gitu, sebagai bentuk apa ya, Kayak reminder ya tiap hari. semuanya harus fun gitu ya, dibuat fun, jangan jadi kaku gitu. Itu smart office kita ke depan seperti itu. Oke. Fully digital gitu, dengan ruangan-ruangan yang ya Bapak bisa melihat lah, Bapak mungkin ke beberapa kantor pemerintahan kan udah kelihatan suasana pemerintahnya tuh, kertas berceceran, buku numpuk kayak dibaca gitu, kan enggak gitu. Buat itu Pak, properti buat foto. Kurang lebih seperti itu. Masih banyak sih aplikasi, cuma ya saya ingin bicara mimpinya ke depan seperti itu. Dan itu memang semua butuh waktu proses Pak ya. Betul. Yang pasti dengan zaman sekarang yang serba digital dan juga terutama juga dengan masa pandemi ini kan mau nggak mau membuat semua hal, termasuk semua orang dan juga semua pihak juga beradaptasi dengan keadaan ini, termasuk juga Kemen PUPR juga dengan yang mendukung smart office. Betul. Nah, saya juga sempat mendengar Pak, ada 3 cara tuh Pak kalau nggak salah yang dilakukan untuk menerapkan smart office ini, yaitu ada new business models, ada new business processes, dan juga new ways of working. Bisa tolong jelaskan nggak Pak? Itu apa saja? Jadi itu elemen dari transformasi digital itu ada 3. Sebetulnya di PUPR itu sudah lama melakukan, contohnya sekarang kan orang kenal Zoom ya. Iya. Sebetulnya di PUPR sudah mengenal itu sejak 2017. Ada salah satu unit kita memakai Zoom itu dari 2017. Jadi sebenarnya kita udah melakukan kayak Vicon itu koordinasi antar unit dari Sabang sampai Merauke itu. Karena memang unit kerjanya terpisahkan jauh-jauh semua Pak ya. Jauh banget. Kalau di plot gitu ya, peta Indonesia itu dari di benua Eropa itu dari Inggris sampai Kazakhstan. Wow. Susah kalau mau meeting bareng-bareng Pak ya, kalau ketemu fisik Pak ya. Jadi kita coba melakukan transformasi digital dengan 3 hal tadi. New business model. Seperti apa sih? Berarti bisnis model yang baru. Contoh lah yang sederhana, ngabsen. Ngabsen kan dulu mencet begitu gitu ya. Sekarang handphone, foto, selfie gitu ya. Iya. Itu salah satu contohnya. Bukan hanya sekedar ngabsen saja, tapi saya bisa tahu posisi yang ngabsen itu ada di mana. Benar. Ada yang bilang, Jip ini kalau bohong gimana? Bohong bukan urusan kita. Bohong urusan Tuhan. Iya benar.
Jadi jangan sampai juga aplikasi kita itu dibuat atas dasar ketidakpercayaan terus. Bener. Biar aja berjalan mengalir, Iya, gitu ya. Biar masalah bohong itu Iya, kan iya. namanya orang, apalagi orang Indonesia kan, akalnya banyak. Ya gua paling jago ngeles kita. Jago ngeles lah. Jago ngeles banget kita. Ya, Jadi ya. seperti itu new business model. Terus salah satu contoh new business model yang lain itu adalah, Bapak pernah dengar shared economy? Grab itu kan shared economy ya. Oh iya. Kita nggak perlu beli mobil, Iya. tapi kita bisa pakai mobil. Oh iya benar. Kita naik Gojek, kita nggak perlu beli motor, tapi yang kita beli servisnya. Iya, setuju. Nah di transformasi digital ini kita new business models kita itu adalah shared economy. Jadi kita tidak akan membeli server lagi, kita tidak akan membeli data center yang servernya, ada yang servernya tuh hanya biasa diangkat pakai forklift Pak, kita punya. Wow. Harganya nggak mungkin Pak di bawah 2 miliar, pasti di atas 5 miliar Iya, semua. iya. Nah kita udah stop. Pokoknya kalau ada yang beli server lagi gue gorok gitu sekarang. Kasarnya begitu. Oke, istilahnya pakai yang barang-barang yang share aja Yang gitu share ya. aja, bisa co-location, misalnya kalau trennya di Indonesia itu kan ditaruh di cyber building dekat SCBD, Oke. atau kelayanan cloud Mhm. yang dikeluarkan oleh misalnya Amazon AWS, Iya. atau Microsoft dengan Azure, atau Google Cloud oleh Google. Iya. Seperti itu. Itu shared economy. Salah satu contohnya. Terus new business model kita itu adalah digital platform. Jadi semuanya itu sebisa mungkin jangan ada kertas-kertas berserakan. Iya. Bapak bisa lihat ke ruangan saya kalau sempat, Iya, iya. tidak ada kertas Pak. Apa? Ruang Bapak tuh minimalis ya? Minimalis. Clean cut, slick. Tapi tamu bilang kok kayak misin banget sih katanya. Bapak kerja nggak sebetulnya Pak? Semuanya by komputer. Oke. Karena ya itu salah jadi satu kebutuhan. Jadi digital platform. Terus new business process. Kita berharap kalau new business process itu salah satu kriterianya itu adalah citizen centricity, Pak. Apa tuh Pak? Jadi citizen centricity itu kita kan pelayan. Pak Menteri saya, kita tuh pelayan. Iya. Apapun itu, nomor satu itu adalah user. Jadi, nah kita rubah nih dalam digital ini. Jadi jangan sampai ada lagi yang protes itu harus datang ke sini, Iya. demo gitu. Cukup dengan misalnya, Isolasi ya. cukup dengan misalnya yang dilakukan oleh teman-teman Kompu itu luar biasa saya bilang. Karena kita punya lognya, Iya. jadi banyak banget permintaan-permintaan dan teman-teman Kompu itu respon. Iya. Saya luar biasa lah saya bilang. Jadi kita rubah bisa pakai email, bisa pakai aplikasi PPID, bisa nanti saya cerita ada yang Iya. saya ingin cerita roadmap Pusdatin yang simple itu nanti saya ceritakan. Jadi seperti itu bisnis prosesnya kita rubah, citizen centricity. Terus ada bisnis proses kita itu harus dirubah ke predictive insight. Apa tuh Pak? Tadi yang saya bilang. Jadi data banyak nih, data curah hujan, terus lu mau ngapain gitu, data itu ada. Tapi kita udah, Pak Menteri, mohon Bapak lebih spesifik ke wilayah, kayak kemarin saya sampaikan ke beliau, NTT, Bapak mohon lebih spesifik karena ini bakal ada bencana kekeringan. Oke. Seperti itu. Jadi akan tahu tuh nanti kalau di NTT istilahnya apa yang bisa dilakukan. Kita harus siap-siap gitu. Iya. Misalnya, dan kapan ya? Iya, dan kapan gitu, udah seperti itu. Yang belum kita lakukan predictive insight itu gempa. Karena belum pernah kita bisa memprediksi gempa. Iya. Itu belum bisa. Tapi Benar. kalau cuaca itu akurasinya lumayan sudah 95% lah. Oke. Seperti itu. Terus new ways of working. Kita ini di pemerintahan itu selalu bicaranya make the reports. Tapi kita sekarang tuh pengen lebih ke make the news. Artinya begini, contoh misalnya, saya mengerjakan sesuatu sekarang, itu tuh nanti akhir bulan tuh, wah rekap, sibuk merekap. Iya. Saya sih pengennya misalnya ngetik sekarang, cet gitu ya, itu udah langsung connect ke server dan semua bisa melihat apa yang saya lakukan. Dan ada rekapannya. Oke. Jadi saya sebut, make the news, don't make the reports. Oke. Biasanya kan, wah tolong dong siapin bahan laporan. Wah panik, begadang gitu. Iya. Kalau proses bisnisnya sudah jelas, konsepnya itu harus make the news, don't make the reports. Oke. Seperti itu. Itu tadi yang saya bilang new ways of working kita seperti itu. Terus contoh yang kedua new ways of working itu segala sesuatu itu memang harus dibuat fun, Pak. Tidak bisa sekarang itu apa ya? Cara penyampaian informasi itu nggak bisa yang kaku gitu, udah nggak zaman Pak sekarang. Oke. Mohon maaf nih Pak, tapi emang jadi kayak sebuah hal yang cukup apa ya surprising ya mendengar kalau dari sebuah kementerian ada kayak semangat bahwa kalau kerja tuh mesti fun loh. Harus fun, nggak bisa Pak kalau nggak fun. Orang kan mikir kalau birokrasi kementerian tuh kayaknya
kaku gitu loh, Iya, ya kan? Tapi betul. kalau tiba-tiba dengan semangat baru ini, Iya. ada unsur bahwa kalau bisa kerja tuh fun Iya. ya. Kenapa tuh Pak? Jadi karena kalau nggak fun, Iya. apalagi di Jakarta ya jarang lah yang rumahnya deket kantor PUPR ini. Iya benar. Pasti radiusnya 20 km ke atas Iya, gitu, iya. jauh-jauh gitu ya. Iya. Udah puyeng di jalan, belum bayar cicilan, terus kerjanya kaku. Oh iya. Kita pengen fun lah gitu ya. Oke, Jangan oke. sampai cara mereport kita laporan, Mhm. misalnya bentuk-bentuk aplikasi kita itu dibuat enak dilihat gitu, nggak kaku. Kan kelihatan tuh kalau web pemerintah tuh kan ya. Ya mohon maaf nih, saya bukan menjelek-jelekan pemerintah, tapi memang kenyataannya seperti itu. Iya. Muncul foto ngejeblak gitu ya, Iya. foto pejabat gitu ya. Saya pikir hal-hal seperti itu harus dirubah. Orang tuh sekarang lihat kerjanya, Oke. bukan fotonya gitu. Sekarang Oke, tuh lebih oke. tren ke arah sana. Bapak baca jurnal-jurnal masalah. Muncul foto kalau ada pilkada Pak. Ya, sekarang orang lihat kerjanya. Iya. Terserah dari mana, yang penting kerjanya bagus. gitu kan. Bener setuju. Seperti Betul. itu. Iya. Terus ciri yang ketiga tadi new ways of working itu ada smart machine Pak. Itu teman kita sekarang, smart machine. Oke. Tadi yang disampaikan Bapak Menteri, ini kok muncul tumbuhan-tumbuhan, itu smart machine Pak. Jadi kita udah ada sekarang, jadi dokumen-dokumen kita, Iya. PDF yang jadul-jadul kita masukkan ke data center kita, di cloud Pak. Misalnya di PDF-nya tuh hasil scanan ya, ada tulisan Bandung gitu ya. Iya. Itu kita klik aja, bisa searching dokumennya ada tulisan Bandoeng, itu muncul. Kita udah ke arah sana sekarang, Oke, smart oke. machine. Terus nanti ke depan misalnya saya, oh ternyata Najib itu datangnya ke kantor itu pasti jam 8 gitu, udah otomatis. Dia pulang jam 5, Oke. atau si A ini, wah dia pemalasan banget jam 10 gitu datang. Iya. Itu dengan smart machine otomatis keluar Oke. analisanya gitu. Oke. Dan kalau tiba-tiba berubah, ada anomali kenapa ya gitu ya? Nah gitu, jadi Iya. biar mesin yang berbicara, bukan berarti kita mau kick out yang Iya. manusia, tidak. Tapi mempercepat proses Pak sebetulnya. Oke, insya Allah mesin lebih objektif lah ya. Lebih objektif kalau mesin. Nah, sahabat PUPR, Iya. nih dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan dengan penerapan smart office yang efektif, Iya. efisien, transparan juga akuntabel, Kementerian PUPR melalui Pusat Data dan juga Teknologi Informasi, ternyata ini saya dapat bocoran juga nih. Saya mesti baca perlahan-lahan telah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu diantaranya adalah pertama, peraih medali emas untuk kategori simpul jaringan geospasial terbaik tingkat kementerian, lembaga dari Badan Informasi Geospasial pada acara Bumandala Award 2018. Yang pertama. Yang kedua, peraih juara 1 pada kategori simpul jaringan geospasial pada acara Bumandala Award 2016. Yang ketiga, website Sekretariat Jenderal sebagai terbaik 2 kategori UNOR. UNOR itu apa sih Pak? Unit organisasi. Oh, unit organisasi pada lomba konten dan juga tata kelola website di Kementerian PUPR tahun 2018. Juga menang top IT dan top telco 2016 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Juga penghargaan dari LKPP yaitu National Procurement Award 2016 yang diberikan kepada Kementerian PUPR pada kategori komitmen 100% e-procurement tentang aksi pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Pak Najib? Hebat loh Pak, ini banyak sekali dapat penghargaannya. Jadi rencana strategis apa saja nih Pak yang akan dilakukan oleh Pusat Data dan juga Teknologi Informasi Iya. sebagai pintu terdepan layanan data, informasi dan juga infrastruktur teknologi informasi di Kementerian PUPR dalam periode waktu tertentu Pak? Ya, mau dijawab pakai bahasa birokrat atau yang sederhana? Bahasa sederhana Pak. Soalnya yang nonton yang dengar juga ada anak IPA, anak IPS, macam-macam Pak. Jadi waktu saya setelah terima tugaskan jadi PLT Kapus Datin itu Iya. sekitar jam 9:05 lah. Pak Ajudan Pak Menteri baru beres ya, nelfon. Ya silakan Pak Najib bekerja gitu ya. Pak Ajudan Pak Menteri nelfon. Ternyata Pak Menteri sudah di ruangan di kantor saya. Saya belum pernah masuk. Pas masuk, wah banyak loh. Ini harus begini. Tapi memang beliau ini apa ya? Bisa dibilang memang filosofis ya. Bapak mau gimana? Kamu mau gimana? Kata gitu. Oke. Ini bicara roadmap mungkin ke depan Oh, oke. ya. Tadi yang saya sampaikan mau ngapain aja sih, Renstra dan sebagainya. Wah, pusing denger. Rencana Terus saya rencana nangkep. strategis Pak Iya, ya? pokoknya mau ke depan tuh mau ngapain gitu. Iya. Cerita yang teknik-teknik beliau gini-gini aja. Terus saya, Apa geleng-geleng aja Pak? gitu. Udah deh. Oke gini Pak, saya bilang tuh. Saya membuat Pusdatin menjadi tempat belajar orang-orang. Itu saya suka. Udah itu doang Pak. Oke. Jadi ibaratnya, tolong Pusdatin atau transformasi digital ini
menjadi tempat belajar kementerian lembaga lain atau unit lain lagi ya selain Kementerian PUPR. Jangan kita belajar terus ke orang lain, tapi nanti 2022 ini jadi tempat belajar itu dalam banget, Pak. Waduh. Itu doang pesan beliau. Iya. Nah dari sana saya coba elaborasi gitu, apa aja sih yang harus dilakukan gitu ya. Saya juga background saya bukan IT, Pak. Background saya tuh orang lapangan, jadi tapi saya coba belajar. Akhirnya kita buat target kita, pokoknya Pusdatin menjadi tempat belajar transformasi digital 2022. Karena Pak Menteri bilang 2022 nggak beres, saya bubarkan Pusdatinnya kata gitu. Wah tega banget Pak Menteri ya. Jadi targetnya itu. Tapi tegas. Ya. Tegas. Terus kita elaborasikan jadi yang lebih konkret. Kita akan membuat sebetulnya cuma 2 hal, Pak. Kita membuat platform Bravo PUPR sama Sobat PUPR. Apa tuh? Bravo PUPR dan Sobat PUPR. Ya. Jadi Bravo PUPR itu platform layanan internal. Jadi kayak TNDE tadi saya sebutkan, IHRM, aplikasi-aplikasi itu kita blended menjadi satu. Tapi bukan menghapus aplikasi yang sudah ada ya, tapi memudahkan orang-orang. Jadi Bravo PUPR ini kayak contoh misalnya mau ngecek pangkat saya, handphone gitu ya. Buka, klik Bravo PUPR, pangkat saya udah berapa ya sekarang, ajuan cuti saya udah di-approve apa belum, tugas saya apa aja lagi, di handphone. Tapi juga bisa di laptop, PC dan lain sebagainya. Karena nanti Bravo PUPR itu platform yang bisa dibuka di berbagai alat mobile ataupun PC laptop. Jadi kayak aplikasi gitu Pak ya? Internal itu, internal. Ya, Bravo PUPR namanya. Termasuk data-data bendungan, data-data jalan semuanya ada di sana untuk pengelolaan internal, seperti itu. Terus yang kedua, kita akan membuat platform Sobat PUPR. Sobat PUPR ini sudah ada mock-up-nya. Jadi kita mengambil opportunity bahwa ya mostly orang Indonesia sekarang memakai handphone kan. Oh iya, benar Pak. Lihat tukang-tukang bangunan aja gitu ya, saya lihat ada tetangga lagi ngebangun gitu ya. Sore itu mereka video call sama istrinya gitu. Canggih banget gitu ya. Kadang-kadang zaman sekarang itu lebih sering megang handphone dibanding megang tangan pasangan, Pak. Iya benar-benar. Nah, Sobat PUPR ini nanti webnya connect ke sana, mau menyampaikan informasi lewat sana, even mau komplain lewat sana, Pak. Jadi bisa mau komplain, saran, dan itu connect dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Tapi kita blended menjadi satu. Kenapa kita harus blended, layanan internal dan layanan eksternal? Ada salah satu contoh kasus di salah satu pemerintah. Saya tidak berani menyebutkan. Bapak pernah dengar Booming Mobile App? Booming Mobile App? Ya. Jadi setiap unit organisasi dalam satu pemerintah itu buat aplikasi layanan. Saya sebagai user misalnya pengen mengajukan akte kelahiran, harus ke layanan ini. Pengen ini ke layanan ini. Ya mungkin sebagai warga suatu provinsi atau kabupaten kota harus menginstal mungkin 20 aplikasi, Pak. Ya, untuk 20 kepentingan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba blended menjadi satu dan semuanya berbasis spasial sehingga kita bisa tahu nih mau komplain jalan, potret jalannya nanti muncul, follow up, even bukan tanggung jawab kita, tapi kita setidaknya bisa memberitahu ke yang bertanggung jawab, kayak misalnya jalan daerah dan lain sebagainya. Jadi 2 itu yang akan kita bangun Bravo PUPR, Sobat PUPR. Jadi nanti semuanya blended menjadi satu, dan itu adalah benar-benar e-government yang hakiki. Waduh ya, hakiki. Catat ya sahabat PUPR ya. Itu tadi e-government ya hakiki ya. Hakiki. Nggak terlalu banyak, simple, elegan gitu ya. Iya. Zaman sekarang orang cari yang praktis, Pak. Yang praktis. Makin ribet dijauhin, Pak. Dijauhin. Tapi tanpa menghapus yang sudah ada. Kita ibaratnya mah legonya sudah ada dari setiap Yunor tadi membuat TNDE, membuat ini, tapi kita blended menjadi satu. Set gitu. Nah Pak Najib, terkait target rencana strategis Pusdatin Kemen PUPR tahun 2020 sampai dengan 2024. Ini kan Kementerian PUPR sebagai salah satu pelayanan publik dihadapkan pada perubahan cepat yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat dan juga tantangan global. Seiring dengan makin tingginya kita tahu semuanya ya, dengan tren teknologi di masa kini dan juga masa depan. Apa saja Pak kira-kira Pak Najib tantangan bersama dengan tim dalam membenahi data dan juga teknologi informasi yang dihadapi oleh Pusdatin, Pak? Tantangan itu yang membuat masalah itu kan sebetulnya manusia, Pak. Bentar lagi kayaknya Pak Najib akan curhat nih sama PUPR ya. Bukan, maksudnya
Yang membuat masalah dimanapun tuh pasti berawal dari manusia. Iya. Itu. Jadi sebetulnya transformasi digital yang lagi tren dimanapun ya, baik di swasta atau di pemerintahan khususnya, itu tantangan terbesar itu adalah budaya. Budaya, ya. Saya setuju Pak. Iya. Itu aja. Iya. Jadi bagaimana caranya kami di Pusdatin itu, ya tadi kayak misalnya kita sekarang email kita canggih lah gitu ya. Iya. Ada yang bertanya, apa sih manfaatnya? Ada yang bertanya manfaat email. Di tahun 2020 ya masalahnya gitu ya. Apa manfaat? Tapi ya kami gini Pak, email itu harus begitu. Kalau enggak jalan. Jangan dilawan. Jangan dilawan Pak. Iya. Dilemesin aja, dibaikin aja ya. Iya Pak, ngobrol yuk gitu ya. Ya, terus ada yang bertanya, banyak lah yang kadang lucu, kadang nyebelin gitu ya. Tapi kita jadikan itu bagian dari tugas kita, membawa PUPR bertransformasi digital untuk memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Itu Pak. Kita ingin mempermudah masyarakat Pak. Iya benar sekali. Informasi, juga kita ingin mempermudah orang-orang di PUPR. Iya. Jadi di Bravo PUPR itu nanti Pak, nanti connect dengan klinik. Kita bisa lihat dokter gitu. Oh ya? Kayak gitu. Wah hebat. Kan kita ada. Iya. Gratis kita diperiksa. Oh iya. Layanan internal. Jadi seperti itulah. Okay. Kita permudah semuanya agar semuanya berjalan dengan cepat, akurat gitu. Okay. Terus tantangan kedua itu masalah ini Pak, keamanan digital. Oh iya. Tantangan zaman sekarang tuh Pak, keamanan digital. Jadi pernah data center kita diserang sebulan itu 1,5 juta kali serangan. Oh iya? Iya. Segitu banyak Pak? Iya, sekarang tuh suka nggak suka, mau nggak mau, bahkan be careful Pak. Ini ada kamera depan ya. Iya benar. Bapak mungkin lihat pendiri Facebook itu mereka selalu ditutup. Oke. Ya, jadi be careful lah. Oh. Kalau saya sih ya. No wonder Mark Zuckerberg nggak pernah selfie sama istrinya ya. Hati-hati lah Pak. Jadi kamera depan tuh ya itu sedikit ya agak bahaya ya. 1,5 juta serangan Pak. Oke, jadi itu wajar kalau orang tahu bahwa banyak website ataupun ya pusat data dari semua kementerian ada yang nyerang tuh wajar Pak. Oh wajar Pak, wajar. Wajar ya. Jadi jangan bilang itu kayaknya cuma kita rekayasa atau cuma hal-hal yang dibuat-buat Pak ya. Oh iya, bukan hal yang dibuat-buat. Dan saya terus terang ada server kita yang jebol kemarin. Oke. Ya, mengubah data di dalam, ternyata memang ada celah security yang jebol. Gitu. Tapi kita lagi berusaha agar clean and clear lah. Gitu. Oke. Jadi dua tantangan itu Pak, budaya dan keamanan. Oke, budaya dan keamanan ya, benar sekali. Nah dari dua tantangan yang harus dihadapi oleh Bapak dan juga tim untuk mencapai good government yang menggunakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ataupun SPBE, bisa nggak nih Pak Nazib infokan dan juga mungkin berbagi kepada sahabat PUPR harapan yang ingin dicapai dari sisi data dan juga teknologi informasi di Kementerian PUPR Pak? Oke, kami berprinsip di Pusdatin ya, saya pribadi gitu ya, kalau niat baik itu jalannya nggak pernah mulus Pak. Oh ya itu dia, camkan baik-baik sahabat PUPR. Boleh Pak ulang sekali lagi Pak? Niat baik itu jalannya nggak pernah mulus. Oh iya. Kalau mulus malah kita masih curiga ya. Ini saya bikin berbuat baik apa bikin dosa nih? Niat baik itu kita niat. Tadi saya sampaikan harapan kita niat kita. Iya. Niat kita itu kita ingin mempermudah aja Pak. Mempermudah internal, mempermudah eksternal dari sisi transformasi digital. Karena hidup kita sudah terlalu sulit Pak. Benar. Kita permudah. Iya, udah template-nya sulit ya Pak. Tapi kalau tinggal di Jakarta ya sahabat PUPR ya itu udah template-nya stres. Jadi niat kita itu niat baik kita. Dan kami percaya jalannya itu nggak akan mulus Pak. Iya. Tapi kami percaya hasilnya pasti baik. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Nazib, terima kasih buat obrolan seru kita pada kesempatan kali ini. Dan sahabat PUPR, demikianlah obrolan kita di podcast Sigap Membangun Negeri. Kali ini bersama dengan Bapak Nazib Faizal, PLT Kepala Pusat Data dan juga Teknologi Informasi Kementerian PUPR. Di mana saya juga bisa mendengarkan podcast kita Sigap Membangun Negeri. Sahabat PUPR juga bisa menyaksikan tentunya di YouTube yaitu Kemen PUPR, juga di Instagram maupun Facebook yaitu Kemen PUPR juga, Twitter Kemen PU dan juga di website pu.go.id. Pak Nazib sekali terima kasih buat waktunya. Semoga bisa ketemu lagi dengan informasi yang keren-keren juga Pak dari Pusdatin Kemen PUPR dan semoga sehat selalu Pak ya. Ya, alhamdulillah. Okay. Baik sahabat PUPR, tuntas sudah obrolan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya.
Saya Imam Wibowo, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kemajuan bersama PUPR, sigap membangun.